Diam sering dianggap aman, tidak ribut, tidak bikin masalah, tidak menyakiti siapapun. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena tidak semua diam itu tenang. Banyak diam yang sebenarnya penuh, penuh pikiran, penuh emosi, penuh hal yang tidak pernah diucapkan. Orang yang diam bukan berarti tidak punya pendapat. Seringkali justru sebaliknya. Mereka melihat lebih banyak, mendengar lebih dalam, dan memproses semuanya sendirian. Masalahnya, apa yang dipendam terlalu lama tidak hilang. Ia menumpuk, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya berubah bentuk. Bisa jadi overthinking, bisa jadi kelelahan mental, bisa jadi ledakan emosi yang tiba-tiba, atau yang lebih halus, perlahan menjauh tanpa penjelasan. Ini yang sering tidak disadari. Orang yang diam jarang memberi tanda sebelum pergi. Mereka tidak banyak protes, tidak banyak mengeluh, tiba-tiba hilang. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah terlalu lama menahan. Ada juga sisi lain yang membuat diam jadi berbahaya. Orang lain sering salah membaca. Karena tidak ada penolakan, dianggap setuju. Karena tidak marah, dianggap tidak masalah. Karena tidak bicara, dianggap baik-baik saja. Padahal di dalam tidak seperti itu. Diam menciptakan jarak tanpa terlihat. Hubungan bisa terlihat normal di luar, tapi perlahan kosong di dalam. Dan ketika itu terjadi terlalu lama, kerusakannya sering sudah jauh sebelum terlihat. Namun, bukan berarti semua diam itu buruk. Ada diam yang sehat, diam untuk berpikir, diam untuk menenangkan diri, diam untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Tapi diam yang berbahaya adalah diam karena takut. Takut tidak dimengerti, takut ditolak, takut memperburuk keadaan. Akhirnya memilih menahan, meski harus menyakiti diri sendiri. Solusinya bukan menjadi orang yang selalu bicara, tapi belajar mengekspresikan hal yang penting. Mulai dari yang sederhana, tidak perlu langsung jujur tentang semuanya. Cukup mulai dengan satu hal kecil yang selama ini kamu tahan. Kalimat sederhana seperti yang aku sebenarnya nggak nyaman atau aku butuh waktu sebentar sudah cukup membuka ruang. Karena komunikasi bukan soal banyaknya kata, tapi kejujuran di dalamnya. Dan untuk kamu yang sering menghadapi orang diam, jangan langsung menganggap semuanya baik-baik saja. Coba lebih peka. Tanya dengan tulus, beri ruang tanpa memaksa. Karena orang yang diam bukan tidak ingin dimengerti. Mereka hanya tidak selalu tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Pada akhirnya, diam bukan selalu tanda kedewasaan. Kadang, itu hanya cara bertahan. Dan jika dibiarkan terlalu lama, yang hancur bukan hanya perasaan, tapi juga hubungan yang seharusnya bisa diselamatkan.